Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kak, gimana sih Kak nih? Aku tuh pengen sesuatu nih Kak, tapi cepet banget nih waktunya. Sedangkan aku gak punya uang. Aku bingung nih pertanyaannya. Dan aku jawab. Aku jawab seperti ini. Kalau kita mempunyai keinginan yang baik, yang positif, misalkan kita mau membeli barang yang kita butuhkan ya, yang betul-betul kita butuhkan banget gitu. Tapi kita ingin segera gitu kan. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus dibiasakan berbicara yang baik-baik dan positif. Misalkan ada yang nawarin barang, terus kita mau tuh sama barang itu, mau kena misalnya ya, mau kena buat sholat. Ada yang nawarin, kita pengen tuh sama mau kena itu. Kita jangan bilang, gimana ya, aku gak punya uang. Gak boleh. Kalau ada yang nawarin apapun barang yang bermanfaat, yang kita butuhkan, jangan suka berkata aku nggak punya uang, aku nggak ada uang. Tapi kita jawab insya Allah aku beli kalau aku sudah dapat rizki dari Allah gitu. Insya Allah aku nanti beli deh, insya Allah aku beli kalau aku udah dapat rizki dari Allah gitu teman-teman. Sholawat, dengan bersolawat, mau apa kita sholawatin dulu deh gitu, mau apa sholawatin dulu. Karena ada sebuah kisah nih teman-teman, salah satu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang betul-betul sangat sayang pada Rasulullah, sangat rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai bila dia itu tidak bertemu dengan Rasulullah, dia sakit karena memendam rasa rindunya kepada Rasulullah sungguh luar biasa gitu. Saking sayangnya, saking rindunya sama Rasulullah, dia sampai sakit bila dia tidak bertemu Rasulullah gitu. Suatu ketika Rasulullah datang gitu ya kepada beliau dan bertanya, kenapa kamu sakit? Apa kamu lapar? Apa kamu tidak makan? Apa kamu tidak minum sehingga kamu sakit? Bukan Rasulullah, aku sakit karena aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Kenapa kamu rindu? Kata Rasulullah. Dia menjawab, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Karena apa? Karena aku takut. Karena aku sayang kepada Rasulullah, aku takut tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah. Jangankan di dunia ya Rasulullah, aku tidak berjumpa, sampai akhirat pun aku takut tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kalau aku masuk surga, pasti Rasulullah tingkatannya berbeda denganku. Aku di tingkat Rasulullah di tingkat surga yang paling tinggi, mungkin aku di tingkat surga yang paling bawah. Mungkin aku tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah, katanya. Kalau aku banyak dosa tidak masuk surga, aku akan masuk neraka, dan aku tidak akan pernah berjumpa denganmu ya Rasulullah. Aku begitu rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku khawatir, aku melamun, apakah aku nanti akan bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kalau engkau masuk surga, aku masuk neraka, aku pasti tidak akan bertemu. Dan bila engkau masuk surga, aku pun masuk surga, tingkatan kita akan berbeda. Mungkin di surga pun aku tidak bertemu denganmu. Aku khawatir, katanya begitu. Itulah yang membuat aku sakit ya Rasulullah. Aku melamun, aku khawatir, aku memikirkan bila aku tidak bertemu denganmu dunia akhirat ya Rasulullah, katanya gitu ya teman-teman. Dan bukan Rasulullah yang menjawab, Allah langsung yang menjawab, menurunkan wahyu melewati Jibril, bahwasannya barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 pengebutuh dia gitu, apa yang dia butuhkan gitu. Jadi luar biasanya sholawat teman-teman.
apa yang kita butuhkan? Sholawat. Percaya, sholawat teman-teman, banyakin sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 100 kali, kalau bisa sehabis sholat 100 kali. Lagi masak sholawat, gak apa-apa teman-teman, lagi masak. Jangan merongos mulu sama suami, dikasih dikit, uang dikit sama suami. Lagi masak, motong-motong bawang, motong-motong cabai, sampai patah itu kan, nah apa namanya, pisau gitu. Sholawat. Buat ibu-ibu, jangan khawatir, gak usah dipikirin mau apa. Aduh, tagihan bayar listrik gimana ini bulan depan, aduh gimana ya buat besok makan, buat besok anak bayaran. Gak usah khawatir bu ibu, sholawat bu ibu, nanti juga dikasih sama Allah jalannya semuanya, rezekinya. Jadi keajaiban sholawat itu sungguh luar biasa ya. Apapun itu kita minta sama Allah, kebaikan, berdoa. Doa usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Berdoa, perbanyak sholawat. Daripada kita sambil masak, sambil nyapu, ngedumel, mendingan kita sholawat. Daripada kita sambil beres-beres rumah ya, beres-beres kamar, sambil marah-marah ke anak, mendingan juga sholawat. Sambil masak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sambil potong-potong bawang, potong-potong cabai, lebih bermanfaat gitu. Jadi sebetulnya apapun yang kita inginkan itu ya, yang kita hajatkan belum terkabul, itu karena diri kita sendiri teman-teman. Karena dari pemikiran, dari lisan itu kurang hal positif. Jadi kalau kita berbicara apapun tuh jangan bercandaan juga yang negatif gitu, bercandaan yang gak penting gitu. Jadi kalau kita berbicara tuh harus positif ya. Apalagi ibu-ibu kalau misalkan beli sayuran, mahal misalkan gitu ya, ke tukang sayur gitu. Tukang sayur ibu-ibu paling ngambil untung 1.000 2.000, nggak usah kita nawar-nawar mahal, bilang-bilang mahal gitu. Kalau kita nih punya prinsip atau punya pemikiran tuh ini tuh kebeli gitu, kita tuh ada gitu uangnya, ada rizkinya, itu insya Allah bu, nggak akan diseretin. Makanya dalam pikiran kita, dalam lisan kita, semuanya itu harus positif gitu. Kita mau beli apa, make up ya, kalau mau make up yang biar mukanya awet muda atau apa, glowing, mahal, nggak begitu ibu-ibu. Jangan pernah kita bilang ini mahal, itu mahal, nggak usah. Kita bilangnya insya Allah kebeli, insya Allah ada rizkinya suami saya gitu bu ibu. Sebetulnya bu ibu ya, kalau kita pengen awet muda, kalau kita pengen mukanya glowing, wudu yang paling utama, wudu. Nanti juga kalau make up mah nyusul, pasti ada rizkinya, uang ada rizkinya. Wudu itu ya, mau gimana kita kena, biasanya kan yang penyakit apa namanya, jerawat yang kayak gitu kan, biasanya itu kan dari debu-debu ya bu ibu ya. Nah dengan kita berwudu, mau berangkat wudu, pulang berangkat ke pasar wudu dulu, pulang dari pasar wudu lagi, jadi sering-sering wudu gitu ya, itu bersih gitu ya. Tangan, muka, telinga itu kan jadi bersih, kaki biar gak pecah-pecah kan telapaknya gitu. Jadi sebetulnya ya bu ibu, teman-teman juga semua nih remaja, yang membuat bersih muka, badan itu
Semuanya sudah ada dalam aturan-aturan Rasulullah gitu. Semuanya ada, semua tentang kita mau mau terkabul doa-doa, mau badan kita bersih, mau terhindar dari sakit, ya, semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ketika mendapatkan sakit, jangan kita berpikir, ya Allah, kok aku tuh sakit aja, kenapa sih ya Allah, padahal aku suka rajin ibadahnya. Kita setiap hari suka istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya. Dengan sakit tertusuk jarum saja itu sudah menjadi jalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita sakit yang lainnya gitu, insya Allah itu juga jalan untuk kita diampuni oleh Allah. Jadi kita banyak-banyak beristighfar aja, jangan banyak berburuk sangka apapun yang terjadi pada hidup kita gitu teman-teman. Buat para remaja nih, para remaja biasanya apa? Pengen cantik, pengen badannya bagus, biar banyak cowok-cowok yang tertarik gitu, ya begitu. Nah, kalau niatnya sudah seperti itu, untuk apa? Untuk apa biar cowok-cowok tertarik kepada para remaja ini, kepada kalian, untuk apa gitu, ya. Seharusnya meskipun kita masih remaja, ya, kita harus niatnya seperti ini. Kita tuh ingin membahagiakan orang tua kita gitu. Jangan dulu memikirkan laki-laki, teman-teman. Jangan dulu memikirkan pacar, ya. Karena berujungnya akan sakit hati, berujungnya kita akan hancur. Tapi dengan kita berniat untuk membahagiakan orang tua kita, ya, insya Allah segalanya juga akan dilancarkan. Kita akan dapat jodohnya juga yang baik kalau kita baik kepada orang tua kita, ya. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan berbohong kepada kedua orang tua kita untuk ketemuan sama laki-laki gitu. Jangan. Itu juga menjadi penghambat nantinya doa-doa kita gitu, teman-teman. Makanya belajar dari sekarang nih, mulai dari sekarang, semua aktivitas yang kita lakukan, yang remaja mau pergi ke sekolah, wudhu dulu, terus di perjalanan sholawat, ya. Kita mau ngerjain PR, mau apa di sekolahannya, pengen berprestasi, insya Allah dikabulkan. Kita dikasih otak encer sama Allah, dikasih kecerdasan sama Allah, karena kita sebelum berangkatnya wudhu, terus di jalannya bersolawat, terus enggak pacaran, terus minta doa sama orang tua, berbakti sama orang tua, jujur sama orang tua gitu. Insya Allah kalian akan berhasil. Dan buat ibu-ibu, jangan suka merongos nih sama suaminya, ya. Apapun disolawatin. Lagi masak, motong cabe, motong bawang, goreng tempe, goreng ikan, solawat aja, bersolawat. Lagi nyapu, salawatan gitu. Daripada kita ngedumel, wah suami saya gini gitu. Itu mungkin memperseret rizki. Ibu, bapak-bapaknya juga nih, solawatin. Apapun yang ada keburukan dalam istri, gak usah disalah-salahin bapak-bapak, ya. Karena semua istri, semua para ibu-ibu nih selalu ingin yang terbaik untuk keluarganya. Bila itu ada kesalahan-kesalahan, namanya juga manusia ya, tempatnya salah, dimaklumi saja. Disolawatin juga sama bapak-bapak. Semoga saja istri saya kalau misalkan melakukan kesalahan, semoga nih kesalahan yang ini jangan terulangi lagi. Solawatin gitu. Jadi hiduplah gitu dengan penuh bersolawat gitu, ya. Karena apa? Sahabat-sahabat Rasulullah aja yang udah deket sama Rasulullah, yang sudah dijamin surganya sama Allah gitu ya, itu masih selalu bersolawat. Nah, kita apa jaminannya gitu, ya kan? Kalau kita dijamin masuk surga,
belum ada. Itu gimana kita ya. Jadi kita harus banyak bersolawat, ikuti perintah-perintah Rasulullah. Oke. Jadi intinya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, insya Allah akan kita dapatkan dengan kita banyak bersolawat. Lisan dulu nih, lisan yang dibetulin. Jangan suka mendumel, marah-marah, berbohong. Tapi harus banyakin solawat. Ya, sudah paham kan? Ayo kita terapkan dimulai dari sekarang. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe, karena hal yang kalian subscribe ini dan juga yang kalian share ini adalah hal yang bermanfaat. Insya Allah mendapatkan pahalanya gitu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.